Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Di waktu ini kita akan beribadah kepada Tuhan, walaupun masih berjalan secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita, kerinduan kita untuk datang menikmati hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Mari siapkan hati kita mulai menyembah Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi Yesus, haleluya. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita angkat pujian dari awal dengan sungguh-sungguh. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan hatiku. Yesus, Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di saat sore hari ini. Biar Tuhan dengar ucapan syukur kita buat kesehatan yang terus Tuhan berikan, buat berkat dan kebutuhan-kebutuhan kita yang selalu Tuhan sediakan setiap harinya. Benar firman Tuhan katakan bahwa hanya di dalam Tuhan tersedia kekuatan, tersedia segala-galanya daripada Tuhan. Karena kalau kita di luar Tuhan, kita tidak mampu berbuat apapun. Terima kasih Tuhan.
Haleluya Yesus. Segala pujian yang bisa kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku 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 menyembahmu. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat sore hari ini Tuhan, kami mau datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Suci kuduskan setiap hati kami Tuhan. Engkau mengurapi, memimpin setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani sore hari ini. Juga setiap sidang jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biar sama-sama kami boleh merasakan hadirat-Mu, lawatan dan kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore. Kita mau memuji Tuhan pada saat hari ini. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan dalam kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari awal kita katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan, kita telah memuji memuliakan Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih dalam lagi. Lebih lagi kita mau menikmati hadirat Tuhan. Lebih lagi kita mau rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Bahwa bagi Tuhan ada kekuatan yang luar biasa bagi kita semua. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata.
kasih Tuhan. Kita telah memuji muliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur berterima kasih hari ini kalau kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami boleh beribadah sekalipun ibadah dilaksanakan via online. Kami percaya Tuhan tetap beserta kami, Tuhan tetap ada bersama kami, Tuhan tetap memberkati hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami percaya setiap pujian kami menyukakan hati Tuhan. Pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami akan buka segenap hati kami, segenap hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hamba-Mu dia akan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang jadi dalam hidup kami dan kami siap menerima firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kami dipulihkan, kami disegarkan kembali dan kami percaya, kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dengan kekuatan dari firman-Mu itu kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami siapkan hati kami menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang menyaksikan acara hari ini via online, ya live streaming. Saya percaya meskipun dilaksanakan via online streaming, tapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang, saya ngambil satu tema, yaitu new normal, new spirit. Sekali lagi, new normal, new spirit. Di mana keadaan yang terjadi sekarang ini sedang kita ada di masa-masa new normal, di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Virus corona merajalela sehingga kita tahu 4 bulan yang lalu ada sekitar 3-4 bulan kita tidak bisa keluar rumah, bahkan disuruh kalau bisa di rumah saja, stay at home. Ya, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Ya, sekarang sudah bisa, mungkin kita keluar, tapi ada satu istilah dengan yang disampaikan oleh pemerintah, new normal. Apa sih ini new normal? New normal menurut pemerintah melalui juru bicara penanganan COVID-19, Bapak Ahmad Yuryanto, mengatakan bahwa masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona dengan tatanan baru yang disebut new normal. Jadi new normal itu adalah tatanan baru. Jadi definisi new normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru yang beradaptasi dengan COVID-19. Artinya begini, kita hidup ya, pemerintah menyarankan ya kita tidak bisa menyerah dengan keadaan seperti ini karena akan terpuruk ekonominya. Ya, kalau kita tidak kerja, ekonomi Indonesia akan lama-lama down dan bisa-bisa negara bangkrut. Makanya pemerintah Indonesia ya di era new normal ini ya mengatakan bahwa sekarang satu-satunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah, tidak melakukan apapun, melainkan kita harus jaga produktivitas kita agar dalam situasi seperti ini kita tetap produktif, tetap bekerja, tetap berkarya, namun aman dari COVID-19, sehingga diperlukan yang namanya tatanan baru atau new normal. Ya, atau new normal itu adalah normal baru. Ya. Jadi tapi bagi saya itu pengertian normal baru begini. Dulu kalau kita sering ketemu boleh kita salaman, wah akrab, bisa saling, wah apa kabar bro, apa kabar ses, apa kabar, woi apa kabar, kita bisa saling salaman, saling pelukan sebagai bentuk ya rasa wah kita seperti itu. Itu yang dulu. Ketika masuk masa pandemi kita dilarang untuk sentuhan, menjaga jarak. Ya, kita lihat suatu tatanan yang berubah. Tetapi dengan adanya tatanan ini akhirnya orang tidak bekerja, banyak di PHK, sehingga membuat ekonomi bisa down, ekonomi bisa bangkrut. Makanya pemerintah bilang ya kita tidak bisa dengan keadaan seperti ini, tidak bisa menyerah juga. Ya, kita harus punya tatanan baru namanya new normal. Sekalipun pemerintah tetap menyarankan agar supaya tetap rajin cuci tangan pakai sabun. Sekarang kalau keluar rumah harus wajib pakai masker karena berbahaya juga dengan
yang namanya ada istilah OTG, orang tanpa gejala, ya. Kita bisa tertular dan virus COVID-19 ini sangat berbahaya, bisa sampai mati ya. Kita tahu data dari pemerintah sudah sampai puluhan ribu, ya sudah sampai 3.000 lebih yang meninggal. Yang tertular itu sudah 74.000 yang terkonfirmasi positif. Sedangkan yang sembuh sekitar 30, ya kurang dari 35.000. Tapi masih akan mengarah, pasti banyak yang akan sembuh. Kita doakan ya biar penanganan COVID-19 ini oleh pemerintah itu bisa teratasi dengan baik. Nah, hari ini saya berbicara tentang new normal, new spirit. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana mengatasi keadaan new normal ini? Saya mau kasih satu solusi, yaitu kita harus punya spirit baru. Kita harus punya semangat baru. Ya, kita buka sama-sama dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan begini, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Melalui ayat ini saya akan memberikan langkah-langkah ya, new spirit itu seperti apa, semangat baru itu seperti apa, roh yang baru itu seperti apa, menghadapi new normal. Bahkan sampai ada yang bilang, sekarang bukan new normal, abnormal katanya, enggak seperti biasanya. Kita tahu gereja saja kalau kita beribadah, jaraknya dulu kita bisa suami istri masuk gereja itu bisa saling bergandengan tangan, duduk berdua sambil. Kalau sekarang ya mungkin di rumah bergandengan tangan sampai di depan, karena adanya new normal ya, adanya aturan ya, akhirnya cuci tangan ya, kemudian kita masuk duduknya 2 meter jaraknya. Tapi kita bersyukur ya, sebab gereja kita ada 6 kali ibadah ya, tetap dijalankan. Mari kita tetap semangat. Yang pertama, di dalam Roma 12 ayat 1 itu kita harus tetap semangat, jangan kasih kendor. Ya, coba lihat ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, untuk menghadapi new normal kita harus punya yang namanya new spirit. Jangan kasih kendor. Tetap semangat. Semangat ibadahnya, semangat melayaninya. Saudara-saudara, jangan kasih kendor, tetap ya. Kita harus justru dengan adanya begini, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, sekalipun yang terjadi berubah, ya new normal. Kita tahu dulu pelajar kalau dilarang bawa HP, dilarang main HP. Kalau sekarang, kalau jadi siswa tidak punya HP, hampir-hampir tidak bisa belajar. Itu yang sedang terjadi sekarang. Dari keadaan yang dulu, ya sekarang harus punya HP. Ya kadang-kadang membuat orang tua yang biasanya bagaimana ini memenuhi kebutuhan yang begitu banyak. Ya, karena dulunya normal kami bayar listrik, keluarga kami aja bayar listrik biasa 100.000 lebih cukup lah. Sekarang harus 200 lebih karena pemakaian listrik bertambah kan, kita banyak di rumah. Sama dengan ketika kita masak, biasanya masak ya 1 liter 2 liter cukup, atau 1 biasa mangkok atau 3 mangkok 4 mangkok cukup. Sekarang lebih dari itu. Kenapa? Karena orang cuma di rumah. Ya itu yang terjadi sekarang, situasi ini yang membuat kita kadang kita tidak semangat. Tapi firman Tuhan berkata hari ini, mari tetap semangat, jangan kasih kendor menghadapi new normal. Boleh new normal, tapi kita harus punya new spirit, yaitu kita jangan kasih kendor. Kita harus punya semangat yang tidak boleh kendor. Harus tetap punya semangat yang luar biasa. Yang kedua, kita harus tetap menyala-nyala. Roh kita ini harus tetap berkobar-kobar. Coba saya baca. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kata menyala-nyala ini kalau istilahnya berkobar-kobar. Ya, seperti tema kita ya Roma 12 ayat 11 ini, Bapak Gembala tidak salah ya. Saya percaya ada maksud Tuhan. Kok bisa sesuai? Artinya dari bulan Desember ditetapkan tema gereja yang berkobar-kobar. Nah, kita harus tetap punya spirit ini, saudara-saudara. New spirit adalah kita harus, roh kita ini harus tetap menyala-nyala. Sekalipun yang terjadi sekarang sudah seperti ini,
new normal yang orang bilang aduh tatanan baru. Ya segala sesuatu dibatasi. Saya aja kapan hari beli makan di SMP 2 ke sana, itu biasanya saya makan di situ mau sarapan. Ini enggak boleh makan di situ, harus bungkus. Ini suatu kehidupan yang ya new normal. Kemudian ada kesaksian kemarin saya masuk sekolah karena kami guru-guru juga harus up to date. Bagaimana belajar mengasih pelajaran siswa di rumah dengan cara daring. Daring ini istilah baku sebenarnya. Daring ini artinya dalam jaringan. Kalau bahasa Indonesia daring, tapi kalau bahasa Inggris yang keren kita biasa kenal dengan online. Podohai asline. Daring sama online sama, cuman daring itu dalam jaringan. Itu bahasa Indonesia yang baku, yang ada kalimat yang baku daring ini. Kalau luar jaringan offline itu luring dan daring. Nah, ya jadi dalam pembelajaran secara daring ya online ini kami guru-guru harus ya kreatif juga. Ada yang menawarkan buku digital, bagaimana cara, akhirnya kita harus menggunakan berbagai media aplikasi, ada yang Zoom, ada yang Classroom, ada yang Line, ada yang Discord, dan lain sebagainya. Jadi berusaha cara pokoknya bisa, tapi kita harus terkoneksi dengan yang namanya WiFi, atau kita harus beli yang namanya paketan. Yang dulunya normal mungkin paketan hanya 50.000 kita bisa pakai sebulan, akhirnya karena tambahan ya 200.000 pakai sebulan habis. Ya itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Makanya kita harus punya semangat. Roh kita ini harus tetap berkobar-kobar sekalipun yang terjadi seperti situasi sekarang ini. Nah, ada juga seorang bapak yang mengeluh ketika saya makan di depan Tuhan itu. Dia berkata, aduh ini bagaimana ya, karena sekarang siswa kalau bisa punya HP. Anak saya ini saya harus belikan HP tapi saya belum punya uang. Kata begitu. Dia bilang dia punya HP tapi rusak, mau dandani, mau betulin HP, tapi betulin HP yang saya bilang permasalahannya apa? Dia bilang HP-nya ini kacanya pecah, jadi ganti LCD. Lah harga LCD ya lumayan mahal, bisa nambah sedikit sudah HP baru, ya sudah new, HP new. Jadi kita lihat yang terjadi sekarang ini seperti ini. Ya kalau dulu pelajar dilarang bawa HP sekolah, di masa-masa normal, setelah masuk new normal, pelajar harus punya HP. Nah dengan tuntutan seperti itu membuat kadangkala semangat kita pengeluaran tambah banyak, penghasilan tambah sedikit. Bahkan perekonomian kita mungkin bangkit sekitar 2 tahun ya ke depan baru bisa bangkit lagi. Karena kita tahu pariwisata sekarang kan belum dibuka. Wong kita mau lari-lari di stadion aja kan masih ditutup karena adanya virus corona ini. Tapi saya percaya dengan kita punya spirit baru apapun yang terjadi, ya jangan kasih kendor, roh kita harus tetap menyalanya. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap melayani Tuhan. Ya, saya baca di dalam selanjutnya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya seperti tim Persian Worship, bukan hanya seperti worship leader, bukan hanya seperti saya menyampaikan firman. Saudara, melayani Tuhan Bapak Ibu harus setia datang ibadah, setia berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ya, itu katanya itu kata dari kita harus melayani Tuhan. Karena ketika kita ada di gereja, kita menyembah Tuhan, itu tandanya kita melayani Tuhan. Kita memberikan hati kita full heart untuk Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan dengan kita menyembah dan meninggikan Tuhan. Hati Tuhan disenangkan dengan apa yang kita berikan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi harus tetap semangat melayani Tuhan, setia ibadah, tetap berkorban untuk pekerjaan Tuhan, setia mengembalikan milik Tuhan dan sebagainya. Mari kita lakukan itu di masa new normal. Kita harus punya spirit yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Saya juga mau kasih spirit di masa new normal bagi pelayan-pelayan, tim PAW, worship leader, pemain musik, singer. Biasanya melayani hanya 1 kali. Sekarang kita harus melayani 2 kali ibadah. Ibadah pertama kedua itu 1 tim, 3, 4 1 tim, 5, 6 1 tim. Nah itu masa new normal. Tapi kita harus punya spirit yang tetap semangat melayani Tuhan. Sebab saya percaya poin yang keempat ini,
kita harus punya yang namanya SSB. Sukacita, sabar, dan bertekun. Saya baca ayat yang ke-12. Ini poin yang terakhir ayat 12. Sama-sama dalam Roma pasal 12 ayat 12 katakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya pakai singkatan SSB. Sukacita, sabar, dan bertekun. Nah, bagaimana menghadapi new normal? Mari kita punya new spirit. Spirit yang baru, yang tetap semangat, yang tidak mau kasih kendor, yang roh kita tetap berkobar-kobar, roh kita tetap menyala-nyala, dan kita tetap setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia dalam segala hal. Kita puji Tuhan, silakan jemaat hadir dalam 6 kali ibadah, nikmati masa new normal dengan new spirit, dengan spirit yang baru. Dan saya percaya dengan kita sukacita, sabar, dan bertekun, Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya, dan kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya tidak panjangan firman Tuhan. Saya percaya new normal boleh, tapi kita harus punya yang namanya new spirit. Mari jemaat Tuhan, kita tetap semangat di dalam melayani Tuhan, kita tetap semangat. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya percaya ada tetap dalam kendalinya Tuhan. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini, di masa-masa new normal ini, biarlah hidup kami tetap punya semangat yang baru. New spirit itu biar terjadi dalam hidup kami. Di masa tatanan yang baru, yang menurut kami kadangkala Tuhan menyusahkan kami, tetapi kami percaya bersama Tuhan kami mampu, bersama Tuhan kami bisa, bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang indah. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan selalu beserta dengan kami. Berkati kehidupan kami semua yang sudah mengikuti acara ibadah hari ini melalui live streaming, kami percaya kami diberkati. Kami yang sakit di dalam nama Yesus oleh bilur Tuhan disembuhkan. Kami yang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Yang mengalami susah, yang mengalami dilema, kami percaya Tuhan berikan jalan keluar. Kami harus punya spirit yang baru di masa-masa tatanan baru, di masa-masa new normal ini. Kami mau menjalani semua ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani new normal, tapi kita harus punya new spirit di dalam Tuhan. God bless.